Halo guys, perkenalkan nama saya Demianus Franklin Mintindom. Saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan sekaligus tugas ujian tengah semester dari mata kuliah ilmu pemerintahan. Saya dari angkatan 22 kelas reguler 2. Nomor 1, jelaskan pengertian secara luas dan sempit. Penjelasan pemerintahan dalam arti luas diartikan luas. Pemerintahan tidak hanya dipandang sebagai lembaga eksekutif saja. Pemerintahan dapat diartikan sebagai lembaga publik, meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam upaya tujuan negara. Menjadi arti luas, pemerintah merupakan segala urusan yang dilakukan negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat serta kepentingan negaranya sendiri. Dengan demikian, pemerintah arti luas mencakup kekuasaan legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Ketiganya menyelenggarakan tugas untuk mencapai tujuan negara. Dan pengertian dalam arti sempit, suatu pemerintahan yang hanya melaksanakan tugas eksekutifnya saja, di mana pemerintahan dalam arti sempit dianggap hanya memiliki satu fungsi, yaitu eksekutif, tanpa memandang fungsi organ lainnya. Nomor 2, jelaskan pendapat saudara mengapa pemerintah dikatakan sebagai kebutuhan. Karena masyarakat tak dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan publik. Pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang luas. Jadi pemerintah sangat dibutuhkan dalam masyarakat. Nomor 3, mengapa pemerintahan dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Penjelasan mengapa ilmu pemerintahan disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jadi dalam kata ilmu pemerintahan merupakan ilmu pengetahuan, ilmu yang ilmiah, karena memiliki guna dan manfaat, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Menjelaskan pengertian kekuasaan dan sumber-sumber kekuasaan. Kekuasaan atau power adalah kemampuan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi individu lain, kelompok lain. Kekuasaan ini yang menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan. Kekuasaan yang berasal dari kewibawaan dan kewenangan biasanya dimiliki oleh pemimpin politik, sedangkan karisma dan kekuatan fisik biasanya dimiliki oleh organisasi, yang kemudian disebut kekuasaan sosial. Dan ada 5 sumber kekuasaan secara umum, yaitu pengetahuan, ekonomi, jabatan, hukum, dan modal sosial. Itulah sumber kekuasaan. 5. Kemukakan pendapat saudara manfaat dan tujuan pembelajaran ilmu pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat. Penjelasan, pelajari ilmu pemerintahan akan membuat kita mengerti tentang teori dan sistem dalam pemerintahan. Selain itu, kita juga dapat memahami kehidupan masyarakat mengenai beberapa sistem politik, sekaligus dapat membandingkan antara sistem satu dengan sistem yang lainnya.